Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum tentang ekonomi makro Islam. Sebelum itu, saya akan membahas tentang definisi ekonomi Islam menurut Umar Chapra. Menurutnya, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Ekonomi makro Islam adalah studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh atau agregat dan menitikberatkan pada analisa tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup ekonomi makro itu terdiri dari 3. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan APBN dan belanja negara. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah inflasi dan deflasi, di mana inflasi itu adalah proses naiknya harga secara terus-menerus dan deflasi adalah kebalikannya, yaitu proses penurunan harga. Tujuan dari ekonomi makro Islam adalah pelaksanaan nilai-nilai spiritual secara menyeluruh, memenuhi kebutuhan pokok material manusia dengan cukup, dan menciptakan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari ruang lingkupnya, di mana ekonomi mikro membahas tentang permasalahan individu seperti rumah tangga dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang permasalahan menyeluruh atau agregat seperti kenaikan harga atau inflasi, deflasi, pengangguran, dan GDP negara Indonesia. Sejarah ekonomi makro Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam ekonomi Islam ada 3 mazhab besar. Yang pertama adalah mazhab Bakir As-Sodar, di mana ia berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil. Yang kedua adalah mazhab mainstream, di mana mazhab ini sependapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Ketiga adalah mazhab alternatif kritis, di mana mazhab ini mengkritik kedua mazhab lainnya dan berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam itu pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam menafsirkan dari Al-Quran dan Sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Karakteristik ekonomi Islam diantaranya, ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan. Satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan, ekonomi berdimensi akidah, berkarakter ta'abudi, terkait erat dengan akhlak, elastis atau mampu berkembang secara perlahan. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku objektif dalam aktivitas ekonomi, memiliki target atau tujuan yang lebih tinggi, realistis. Harta kekayaan hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian resum ekonomi makro Islam dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.